Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Inesa Isahwa dengan NPM 241302542 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang saya angkat pada mata kuliah pemrograman dasar. Nah, saya itu mengangkut studi kasus mengenai manajemen perhitungan matematika, itu perhitungan lingkaran, dia menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, saya juga sudah membuat kodenya ya. Nah, ini dia kodenya ya. Jadi saya akan menjelaskan kode-kode ini begitu. Nah, untuk yang pertama di sini ada import math ya. Nah, import math ini gunanya adalah untuk mengimpor modul agar kita tuh bisa menggunakan modul math ini gitu. Jadi modul math ini tuh berisi fungsi-fungsi dan konstanta dalam matematika yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman sendiri, yaitu saya menggunakan Python ya. Jadi kita nanti bisa mengakses seperti pi dan lain-lain itu memakai modul math. Jadi harus kita impor dulu modulnya. Nah, setelah itu di sini ada def hitung luas jari-jari ya. Ini maksudnya tuh hitung luas itu adalah sebuah fungsi, kemudian jari-jari itu adalah sebuah parameter, teman-teman. Jadi fungsi hitung luas itu untuk menghitung sebuah lingkaran sesuai namanya ya, teman-teman. Kemudian ada parameternya juga yang dia akan menerima argumen yang namanya itu jari-jari. Nah, di fungsi hitung luas ini dia ada sebuah perhitungan ya, teman-teman. Di sini ada return math titik p dikali bintang dalam kurung jari-jari bintang-bintang 2. Jadi di sini tuh maksudnya kita menggunakan sebuah perhitungan ya, menghitung luas lingkaran. Nah, rumusnya itu pi dikali jari-jari kuadrat atau jari-jari pangkat 2. Nah, situ bintang-bintang itu adalah simbol pangkat ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada fungsi hitung keliling. Parameternya masih sama seperti tadi, yaitu parameternya jari-jarinya. Fungsinya itu untuk menghitung keliling lingkaran. Di sini rumusnya itu tertulis return 2 dikali math titik p dikali jari-jari. Nah, rumus untuk menghitung keliling lingkaran itu kan adalah 2 dikali pi dikali jari-jari ya. Jadi rumus dalam kode programnya itu seperti itu. Dia kalau kali itu dia menggunakan bintang, terus kalau misalnya untuk memangkat itu dia pakai bintang-bintang. Nah, kemudian di sini ada fungsi lagi namanya itu validasi jari-jari. Nah, jadi dia akan meminta input jari-jari lingkaran dan memvalidasi nilainya. Nah, jadi maksudnya memvalidasi di sini dia tuh akan memeriksa apakah angka yang diinputkan itu berupa angka yang lebih besar dari 0 atau yang lebih kecil daripada 0. Nah, untuk di fungsi ini sendiri tidak memiliki parameter ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada while true ya, teman-teman. Jadi while true ini adalah sebuah looping ya, atau sebuah seperti array gitu. Pokoknya dia untuk ngelooping. Jadi dia adalah sebuah looping. Looping itu kan dalam bahasa Indonesia kan lompat ya. Nah, jadi while true ini adalah loop atau lompat yang tidak terbatas dan dia tuh akan terus berjalan sampai dia dihentikan gitu. Secara secara langsung atau eksplisit gitu. Nah, kemudian di sini ada try exit. Iya kan ini? Ya, di sini ada try. Nah, terus di sini ada exit. Nah, try dan exit ini adalah dia untuk menangani apakah ada potensi-potensi error atau bagaimana. Itu yang akan mendeteksinya itu adalah try dan exit. Jadi kalau misalnya try itu dia
akan menjalankan kode, kemudian untuk meminta input dan mengubahnya lagi menjadi angka yang desimal, atau biasa kita sebut itu namanya float. Nah, kemudian kalau misalnya exceed itu exceed value error. Exceed value error itu misalnya kalau penggunanya itu memasukkan sebuah teks yang bukan angka, itu akan terjadi yang namanya itu value error, dan kemudian blok ini tuh akan mengeksekusi untuk menampilkan pesan gitu. Nah, di sini kan pesan yang tertulis ada input tidak valid, masukkan angka yang benar gitu. Kalau misalnya sudah tervalidasi itu tuh tidak valid angka yang dimasukkan. Inputan yang dimasukkan maksudnya. Jadi harus benar-benar sesuai syarat yang ditentukan, yaitu harus berupa angka. Kemudian di sini ada juga tertulis if nilai lebih besar daripada 0 ya. Jadi gunanya if nilai ini adalah untuk memeriksa apakah angka yang diinputkan tadi lebih besar dari 0 atau tidak gitu. Jika dia lebih besar dari 0, maka fungsi itu akan mengembalikan atau menggunakan return ya nilai yang tadi dan keluar dari looping. Maksudnya keluar dari looping itu kalau misalnya dia keluar dari looping, maka dia akan langsung ke fungsi selanjutnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia lebih di bawah 0, nanti dia akan kembali lagi. Kita harus masukin lagi sampai benar-benar yang dimasukin itu sesuai dengan syarat, yaitu di atas 0 gitu. Nah, untuk fungsi selanjutnya itu ada fungsi tampilkan menu, dan di fungsi ini tidak ada tidak ada parameter juga ya teman-teman. Nah, tampilkan menu ini tuh tujuannya dia untuk sesuai namanya aja, yaitu untuk menampilkan opsi-opsi atau pilihan-pilihan menu yang dibutuhkan oleh penggunanya. Jadi entah itu penggunanya itu mau menghitung luas atau menghitung keliling atau menghitung keduanya, atau bisa juga kalau misalnya penggunanya itu sudah menghitung luas, sudah menghitung keliling, dia mau keluar exit. Nah, bisa pilih pilihan 4. Jadi nanti data-datanya akan kembali ke reset atau dihapus gitu. Nah, fungsi selanjutnya itu ada fungsi main ya, atau ini adalah fungsi utama dari program kita. Program saya maksudnya. Nah, jadi fungsi main ini dia tuh fungsi utama. Jadi dia yang akan mengatur alur dari jalannya program kita ini, teman-teman. Nah, prosesnya itu di sini ada while true ya, sama seperti tadi. While true ini dia akan membuat loop. Loop tadi kan kata saya loncat ya. Nah, dia akan melooping terus atau meloncat terus secara tak terbatas agar program itu terus berjalan dan menampilkan menu setelah satu operasi selesai. Jadi kalau misalnya kita udah milih nih, terus misalnya kita tadi dari 4 opsi tadi kita pilih opsi 1, yaitu hitung keliling ya. Nah, setelah selesai kita menghitung keliling, kita akan kembali ke menu itu tadi. Nah, terus kita disuruh untuk memilih opsi lagi gitu. Jadi dia akan terus berputar atau terus melompat ya. Looping itu ya seperti itu, dia akan terus berputar sampai kita memilih opsi keempat, yaitu opsi keluar. Nah, kalau enggak keluar paksa, bisa kayak langsung di exit semuanya bisa. Atau kalau misalnya mau keluar yang bahasanya yang resmi, pakai opsi keempat. Nah, sini tampilkan menu itu adalah fungsi untuk menampilkan menu. Kemudian di sini ada pilihan nih, pilihan sama dengan input titik-titik. Nah, itu tuh adalah untuk kode untuk kita tuh agar pengguna itu bisa memilih inputan yang akan dia gimana ya bahasanya, agar pengguna itu bisa memilih atau memasukkan pilihan dia gitu. Jadi kan di sini nanti
yang dikutip ini dia tuh akan ditampilkan. Kemudian pengguna itu akan memasukkan inputannya, entah itu 1, 2, 3, atau 4, itu terserah penggunanya. Nah, kemudian di sini ada if, ada elif, ada else juga. Nah, di sini itu tuh if, elif, dan else ini adalah sebuah rangkaian kondisional untuk menentukan blok kode yang mana akan dijalankan berdasarkan variabel pilihan tadi. Nah, kalau misalnya pilihan yang dipilih pengguna tadi 1, 2, atau 3, nah program itu akan memanggil fungsi yang tadi ada namanya fungsi validasi jari-jari. Nah, untuk dia mendapatkan jari-jari. Setelah itu baru dia akan ke fungsi hitung luas atau hitung keliling gitu. Kemudian baru dia akan mencetak hasil. Nah, kemudian kalau misalnya penggunanya itu memilih opsi keempat atau opsi keluar, nah program yang kita buat ini akan mencetak pesan perpisahan. Kemudian langsung break ya, atau akan menghentikan loop dari while true itu tadi, sehingga program ini akan langsung berakhir. Gitu. Kalau gimana kalau misalnya pengguna itu memilih angka 5 atau 6, pokoknya berapapun yang nggak ada di opsi, kan tadi kan opsinya hanya 1, 2, 3, dan 4 ya, maka akan ditampilkan pesan error. Nah, di sini sudah ada juga nih, pilihan tidak valid, silakan pilih antara 1 sampai 4 gitu. Gitu teman-teman. Nah, di sini tuh ada if name sama dengan main yaitu ya, atau yang baris terakhir ini. Ini tuh adalah sebuah apa ya, konstruksi standar kalau dalam Python. Nah, jadi blok kode di dalamnya ini tuh hanya akan dieksekusi jika file script itu dijalankan secara langsung, ya bukan diimpor sebagai modul di file lain, itu bukan. Jadi dalam kasus ini dia akan memanggil fungsi main untuk memulai program begitu. Di sini juga ada main. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita jalankan seperti ini nih. Nih. Dia akan langsung masuk ke menu main ya. Di sini dia akan looping aja nanti. Kita coba ya. Kita pilih 1, kemudian ini lebih dari 0, kita masukin 2 deh. Kemudian di sini langsung ada hasilnya nih. Karena perhitungannya lumayan cepat ya. Nah, di sini luas lingkaran dengan jari-jari 2 adalah 12,57 begitu. Kemudian coba kita hitung kelilingnya deh. Jari-jarinya 2 ya, sama seperti tadi. Nah, keliling lingkaran dengan jari-jari 2 adalah 12,7. Sama ya, coba kita pilih opsi ketiga. Jari-jarinya sama. Oh, memang sama ya teman-teman. Coba. Coba kalau misalnya kita buat beda, berapa? 5 deh. Oh, nih kalau misalnya kita jari-jarinya 5, luasnya akan berbeda ternyata nih. Luas lingkarannya 78,54, kemudian keliling lingkarannya adalah 31,42. Kalau sudah, kita bisa langsung pencet menu keluar. Nah, terima kasih telah menggunakan program ini. Sampai jumpa. Nah, begitu dia teman-teman programnya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.